Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikut adalah video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dalam video ini, saya Rahmawati selaku pengamat, Ibu Lili Mutsana sebagai coach, dan Ibu Eka Titin Sulistyo sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya Eka Titin Susilowati dari SDN 5 Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Saya Lili Mutsana dari SDN 3 Gumo, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Saya Rahmawati dari SDN 6 Watukebo, Kecamatan Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Lili, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu Rama baik. Baik. Kali ini Bu Lili akan melakukan coaching dengan rekan sejawat, benar nggih? Iya benar Bu, saya akan melakukan coaching kepada Ibu Eka. Persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk melakukan coaching dengan Ibu Eka? Saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jangan lupa selain menggunakan alur delta, hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach tentunya Ibu. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3. Yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berikut. Berarti ada 3 kompetensi inti ya Bu ya, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, betul nggih? Oke. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya pada observasi ini saya bisa mengetahui kompetensi apa yang sudah ada pada diri saya dan kompetensi apa yang perlu saya tingkatkan. Baik Ibu Lili. Demikian dulu diskusi praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu Lili melakukan coaching bersama Ibu Eka. Okay? Monggo Ibu dipersilakan. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk di sini Bu? Monggo silakan Ibu. Silakan. Terima kasih. Bu Lili, saya ada sedikit perlu. Tidak mengganggu saya? Oh tidak Bu. Terima kasih Bu Lili. Begini Bu Lili, bolehkah saya meminta waktunya Bu Lili? Boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi di sekolah oleh pengawas. Apa yang mau Ibu Eka ceritakan kejadian tadi? Kita punya waktu sekitar 15-20 menit sebelum saya ada acara nanti. Begitu Bu. Ya. Terima kasih Bu. Begini Bu Lili, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan jika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Dari percakapan Bu Eka ini tadi, menurut Bu Eka, pencapaian apa yang ingin dicapai oleh Bu Eka? Saya ingin pembelajaran saya tidak terpaku hanya pada buku teks, Bu. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang membuat Ibu Eka tidak menggunakan buku teks, tidak terpaku pada buku teks? Buku teks yang ada di sekolah saya itu kurang, Bu. Tidak mencukupi sebanyak jumlah siswa. Sehingga saya memanfaatkan sumber belajar lain
tetapi saya tetap mengacu pada kurikulum. Menurut Bu Eka, kelebihan apa dirasakan Ibu Eka saat Ibu Eka tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu Eka menggunakan sumber belajar apa saja? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video, terus pembelajaran di YouTube, dan artikel di media internet Bu. Menurut Ibu, apakah penggunaan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Saya setuju dengan Ibu Eka, semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik. Tetapi lebih baik lagi jika buku teks yang ada tersebut digunakan oleh Bu Eka. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Gini Bu, yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa Pak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa terselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Bu. Apa yang ingin Bu Eka sampaikan kepada pengawas sekolah? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Terus kapan rencana itu akan dilaksanakan? Rencananya besok saya akan menemui kepala sekolah dan lusa saya akan menemui Bapak Pengawas. Apa komitmen Ibu Eka terhadap rencana Ibu Eka? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan mengeksplor materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Lili atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Saya tunggu kabar baiknya setelah menemui kepala sekolah dan pengawas ya Bu. Dan jangan lupa menggunakan buku teks untuk sumber belajar. Ya Bu, terima kasih. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama. Baik Ibu Lili tadi sudah melakukan coaching ya? Nggih. Ya. Lalu bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi ini? Menurut saya dalam kegiatan coaching tadi untuk present atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif saya sudah baik. Namun sedangkan pada mengajukan pertanyaan berbobot saya masih kurang. Mengapa Ibu Lili menilai demikian? Pada present saya merasa sudah fokus pada tujuan yang diharapkan tanpa melihat situasi dan bagaimana perilaku keseharian coaching. Untuk mendengarkan dengan aktif saya merasa sudah sepenuhnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach tanpa adanya ucapan atau tingkah laku yang menjudgment. Sedangkan untuk pemberian pertanyaan-pertanyaan saya merasa masih kurang karena saya merasa belum menggali informasi-informasi pada coach. Ibu Lili, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya tentu saja boleh Bu. Oke. Saya mengamati tadi ketika Bu Lili melakukan coaching, Ibu sudah melakukan present sesuai dengan standar dari rujukan. Bagaimana menurut Ibu?
Berarti sudah sesuai dengan penilaian saya tadi ya, Bu? Betul, Ibu. Namun, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu untuk dipertimbangkan, perlu untuk diperbaiki, Ibu. Misalnya tadi, di saat Ibu Lili melakukan coaching kepada Ibu Eka, Ibu Lili melakukan sedikit memberi solusi kepada Ibu Eka yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya itu tidak diperbolehkan. Gimana menurut Ibu Lili? Iya, Bu. Mungkin saya tadi tidak sengaja mengucapkannya karena terbawa situasi mungkin ya. Gitu nggih. Dari diskusi kita hari ini Ibu, apa yang sudah terbayang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performanya Ibu Lili? Pada kegiatan coaching berikutnya, saya akan lebih meningkatkan kompetensi saya pada present mungkin ya, Bu, sehingga dapat mendengarkan lebih aktif lagi. Baik Ibu Lili, untuk hasil pengamatan hari ini akan saya tulis ke dalam form supervisi akademik. Menurut Ibu Lili, apa yang Ibu peroleh dari proses pengamatan hari ini? Dari proses pengamatan hari ini, yang saya dapatkan yaitu kompetensi saya pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah baik. Mungkin pada present saya perlu ditingkatkan. Baik. Kalau begitu, semoga kedepannya Ibu Lili bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dari hari ini, ya Bu. Iya, Bu. Selamat dan sukses buat Ibu Lili. Baiklah, kita akhiri diskusi kita hari ini, ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. Sekian, terima kasih.